Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga aktivitas apapun yang kalian kerjakan, semua berjalan lancar. Terima kasih untuk support kalian selama ini. Semoga semua kebaikan kalian kembali lagi pada kalian dalam bentuk yang lebih baik dan jumlah yang lebih besar. Langsung saja kita mulai cerita hari ini. Kisahnya terjadi pada bulan Juli tahun 2018 di Melbourne, Australia. Jam 9 malam, pada tanggal 23 Juli tahun 2018, di Sunbury, Melbourne, Australia. Sebuah panggilan telepon masuk ke layanan darurat. Seorang perempuan berkata, kalau dia baru saja membunuh seseorang. Dia juga berkata kalau dia tidak bermaksud untuk membunuh orang ini, tapi rasanya memang menyenangkan. Petugas yang menerima telepon tersebut merasa kenal dengan suara perempuan itu. Setelah polisi yang dikirim tiba di lokasi, ternyata benar sesuai dugaan, penelpon itu adalah Jamie Lee Dolgay. Begitu masuk ke dalam rumah, mereka menemukan seorang pria yang tergeletak nyaris kehilangan nyawanya di atas tempat tidur, dan terikat dengan seutas tali yang berasal dari sebuah seks toy. Dia adalah Maureen Ratot. Jamie yang masih berada di rumah itu berkata, "Lihatlah, aku tidak berbohong, dia sudah mati. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Dia sudah mati kan?" Maureen langsung dilarikan ambulans ke rumah sakit, dan Jamie digiring ke kantor polisi untuk menjalani interogasi. Berdasarkan pengakuannya sendiri, dan berdasarkan penemuan petugas di rumah itu, Jamie ditahan karena telah melakukan percobaan pembunuhan, yang secara sengaja telah menyebabkan cedera serius terhadap korban. Apa yang terjadi malam itu, bagaimana bisa terjadi, dan siapa Jamie Lee Dolgay serta Maureen Ratot? Di sore hari, beberapa jam sebelum panggilan telepon darurat tersebut, seorang gadis 19 tahun, Jamie Lee Dolgay, login ke sebuah aplikasi kencan yang cukup populer, Plenty of Fish. Dia menulis keterangan di profil bionya sebagai berikut. Seseorang yang memiliki gangguan kepribadian, dan kecenderungan untuk bundir. Tertarik dengan fetis yang ekstrim, suka berfantasi tentang vampir, menyukai BDSM, dan berharap bisa diperkaos ramai-ramai. Jamie mulai scrolling, dan sebelum jam 7 malam, dia mendapat pesan dari seorang pria berusia 25 tahun, Maureen Ratot. Mereka mulai berbalas-balasan pesan di aplikasi tersebut, kebanyakan mengarah ke hal yang bersifat seksual. Maureen berkata pada Jamie, "Aku akan melakukan semua yang kau inginkan." Mereka kemudian membuat janji untuk bertemu, malam itu juga. Maureen berkata bahwa dia akan ke sana sekitar jam 8 malam, yang dijawab oleh Jamie bahwa dia akan menunggu Maureen dengan menggunakan kostum dan parfum favoritnya. Sekilas tentang Maureen Ratot, dia adalah pemuda asli India. Lahir dan besar di negara bagian Gujarat, di tahun 2014, Maureen mengambil langkah besar dengan terbang ke Australia. Mengantongi visa pelajar, Maureen bertekad untuk memperoleh gelar master di bidang akuntansi, dan Universitas Charles Sturt yang menjadi pilihannya. Sambil kuliah, Maureen juga bekerja part-time sebagai kurir delivery. Maureen Ratot adalah anak yang membanggakan dan sangat dekat dengan keluarga. Orang tuanya bahkan menjual rumah mereka supaya bisa membiayai kepindahannya ke Australia, karena mereka tahu bahwa itu adalah impian Maureen sejak dulu. Di Melbourne, Australia, Maureen memiliki kehidupan sosial yang baik. Di mata teman-temannya, Maureen adalah pribadi yang ceria dan rendah hati, mudah bergaul dan juga seorang pekerja keras, di mana kerja kerasnya untuk mendapatkan gelar master, hanya tersisa 4 bulan lagi. Profesornya di universitas, sangat percaya akan kemampuan Maureen. Dia bahkan sudah mendapatkan tawaran kerja saat selesai kuliah nanti, sehingga Maureen bisa terus berada di sana dan bahkan bisa tinggal secara permanen di Australia. Jamie yang sudah berada dalam tahanan polisi, terus saja mengoceh tanpa perlu ditanyai terlebih dahulu. Dia mulai dengan memberitahu detektif, bahwa dia sedang mengalami hari yang buruk saat bertemu Maureen di aplikasi tersebut. Sebagai efek dari hari buruknya itu, Jamie mengaku bahwa dia memang akan membunuh Maureen.
Beberapa menit setelah dia mengakhiri percakapan pesan dengan Maureen di Plenty of Fish, Jamie mulai mengetik beberapa kalimat di Google Search. Aku akan membunuh seseorang malam ini untuk bersenang-senang. Bagaimana cara membunuh seseorang? Aku ingin membunuh seseorang. Aku akan membunuh seseorang malam ini, tolong. Terakhir, Jamie mengklik link artikel yang berjudul 10 langkah melakukan pembunuhan dan cara untuk lolos dari hukuman. Jam 8 malam, Maureen mengirim pesan bahwa dia sudah tiba di depan rumah. Ketika melihat Maureen, Jamie sudah mempelajari postur tubuh pemuda itu, yang ternyata seukuran dengannya, atau bisa dibilang lebih ringan. Jamie sudah memperhitungkan kalau aksinya nanti tidak akan mendapatkan kesulitan. Selanjutnya Jamie berkata pada Maureen kalau dia akan melakukan roleplay, Maureen akan diikat dan dicekik. Tapi nanti kalau ikatan atau cekikan terlalu kuat, kasih kode, Jamie akan berhenti. Maureen menjawab, oke silakan saja, aku siap mempelajari hal baru, dan tidak takut dengan roleplay apapun. Jamie berkata pada detektif, Maureen percaya kalau semua itu hanyalah permainan kasar sebagai bagian dari fantasi seks, padahal di dalam hati dan pikiran Jamie, dia tidak bermaksud untuk main-main. Jamie mulai mengikat leher Maureen, lebih kencang dan semakin kencang. Maureen merasa kesakitan dan susah bernafas. Dia menepuk-nepuk lantai, sebagai kode untuk Jamie supaya menghentikan permainan. Tapi Jamie tidak berniat untuk berhenti. Dia menarik tali lebih kencang, dan makin kencang, hingga akhirnya Maureen lemas tak bergerak lagi. Jamie mengklaim bahwa dia punya dua kepribadian. Saat dia mencekik Maureen, itu adalah kepribadian jahatnya yang beraksi. Sesaat kemudian, kepribadian baiknya mengambil alih keadaan. Jamie melepaskan ikatan dan mulai panik. Dia lalu menelpon layanan darurat untuk minta pertolongan. Sebelum polisi datang, Jamie membuka Google lagi dan mengetik, bagaimana cara untuk masuk rumah sakit jiwa. Ketika detektif bertanya, apa motivasinya membunuh Maureen? Jamie menjawab, hasrat untuk membunuh. Dia menyamakan perbuatannya dengan perokok yang ingin merokok, mirip juga dengan pemabuk yang ingin minum alkohol. Sudah mencoba untuk menahan diri, tapi hasrat untuk merokok atau minum alkohol menang pada akhirnya. Begitu juga dengan dia, sudah mencoba menahan diri, tapi tetap ingin membunuh. Indian student has been killed after an online date went terribly wrong. Live now to Dean Felton. And Dean, take us through what happened here. Well, Mitch, the victim has been identified as Morlan Rathod, a 25-year-old accountant living here in Melbourne on a student visa. He died in Sunshine Hospital overnight after being found critically injured on Monday night. Ketika detektif masih menginterogasi Jamie, pihak rumah sakit menghubungi kantor polisi, mengabarkan bahwa Maureen Rathod tidak berhasil diselamatkan. Pemuda itu meninggal hanya beberapa jam setelah tiba di rumah sakit. Dengan perkembangan ini, status kejahatan Jamie jadi naik. Sekarang dia jadi tersangka dalam pembunuhan terhadap Maureen Rathod. Apa yang dilakukan Jamie memang sangat mengejutkan, tapi bagi orang yang mengenal gadis itu, kejadian ini bisa dibilang sudah mereka prediksikan. Jamie adalah yatim piatu sejak dia berusia 10 tahun. Hingga dia berusia 18 tahun, Jamie diasuh oleh orang yang disediakan oleh pemerintah, 24 jam, 7 hari dalam seminggu, di rumah yang disediakan oleh pemerintah. Tolong bantu saya untuk paham situasi ini, Jamie yatim piatu, kenapa dia disediakan rumah dan pengasuh oleh pemerintah? Apa tidak ada panti asuhan di sana? Memang seperti itukah ketentuan di Australia? Bagi yang paham, tolong komen di bawah ya. Lanjut lagi ke Jamie. Jadi selama 8 tahun itu, orang yang ditugaskan untuk mengasuh Jamie, sering gonta-ganti. Rata-rata mereka tidak tahan dengan kelakuan Jamie yang menakutkan. Sebagian merasa terancam hanya dengan melihat tatapan mata remaja itu. Di usia 18 tahun, Jamie dibiarkan tinggal sendiri, tanpa pengawasan. Sejak saat itu, kantor polisi mulai menerima telepon dari tetangga-tetangga Jamie, melaporkan beberapa kejadian yang mengganggu, seperti gangguan kebisingan, atau terjadi perkelahian di rumah itu. Inilah mengapa di awal saya sebutkan bahwa petugas yang menerima telepon darurat merasa mengenal si penelpon. Karena ini bukan kali pertama mereka berurusan dengan tingkah Jamie.
Gadis ini juga seorang pecandu sosial media, di mana dia akan memposting banyak foto dalam sehari. Sesekali dia posting foto dengan menggunakan filter yang sepertinya lucu dan unik. Tapi terkadang dia akan memposting tulisan yang menceritakan trauma masa kecilnya, tentang pelecehan seksual yang dia alami, dan rasa tidak percaya diri dengan tubuhnya. Jamie juga beberapa kali melakukan tindakan menyakiti diri sendiri, yang berakhir dengan perawatan di rumah sakit. Terhitung lebih dari 100 operasi kecil sudah dilakukan untuk merawat luka-lukanya. Kepada salah seorang teman, Jamie berkata kalau dia adalah titisan setan. Di lain hari dia berkata kalau dia manusia setengah serigala. Temannya yang hanya hitungan jari, perlahan-lahan menjauh karena takut dengan kepribadian Jamie. Beberapa minggu sebelum pembunuhan Maureen, Jamie pernah menulis di Facebook seperti ini. Kalau saja mereka percaya padaku, ketika aku bilang bahwa aku tidak waras. Aku hidup dalam ketakutan, takut dengan sisi gelap di dalam hatiku. Aku tidak lagi merasa bahagia, kecuali aku melihat seseorang menderita. Di malam setelah Jamie membunuh Maureen, dia mengirim pesan teks pada salah satu pengasuhnya dulu yang berisi kalimat. Aku merasa sangat muak dengan godaan jahat ini. Aku ingin menelpon polisi tapi mereka tidak akan mempercayaiku. Aku ingin menangis. Aku merasa sangat muak dengan godaan jahat ini. Walaupun Jamie sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun beberapa pihak merasa pesimis kalau Jamie bisa diadili. Lihat saja kelakuannya, paling-paling nanti dia dinyatakan tidak waras dan tidak layak untuk diadili. Memang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kejiwaannya. Pemeriksaan itu dilakukan oleh beberapa ahli klinis terbaik di Australia, dan semuanya sepakat bahwa Jamie adalah pribadi dengan kerusakan psikologi terparah yang pernah mereka jumpai. Jamie Lee Dolgay 100% adalah orang bermasalah, dan Jamie diibaratkan seperti bom waktu. Sementara jaksa sedang mengurus berkas kasus Jamie, teman-teman Maureen menggalang dana untuk mengirim jasad pemuda itu ke kampung halamannya. Maureen Rathod tiba di Gujarat 12 hari setelah kematiannya. Setahun kemudian, setelah menjalani beberapa pemeriksaan, para ahli merekomendasikan bahwa Jamie bisa diadili, karena dia secara sadar melakukan pembunuhan tersebut dan mengerti akan konsekuensi atas perbuatannya. Karena berdasarkan pengakuannya sendiri, Jamie sempat googling tentang cara untuk lolos dari hukuman akibat pembunuhan yang dia lakukan. Sidangnya dimulai di bulan Desember tahun 2019. Jamie mengaku tidak bersalah, padahal sejak awal dia sudah menceritakan semua detail perbuatannya. Sudah tidak diragukan lagi kalau Jamie memang membunuh Maureen, namun yang jadi perdebatan selanjutnya, apakah Jamie benar-benar layak untuk diadili? Apakah dia sadar saat melakukan pembunuhan itu? Atau apakah dia berada dalam kondisi mental yang terganggu? Dan apakah ada niat Jamie untuk membunuh? Pengacara Jamie mengajukan pasal pembunuhan tidak disengaja untuk kliennya. Dalam persidangan, pengacara Jamie menitikberatkan pembelaan pada isu gangguan kepribadian Jamie yang dimulai sejak dia kecil. Catatan pengasuhannya juga menunjukkan bahwa Jamie berulang kali memiliki kecenderungan untuk bundir. Pihak penuntut tidak percaya kalau Jamie memiliki gangguan kepribadian seperti itu, karena ada pengakuan Jamie kepada polisi, yang berkata bahwa dia sudah berniat untuk membunuh Maureen, sebelum pemuda itu datang ke rumahnya. Setelah proses sidang selama 18 hari, juri membacakan keputusan mereka. Jamie Lee Dolgay dinyatakan tidak bersalah atas dakwaan pembunuhan, tapi dinyatakan bersalah atas pembunuhan tidak disengaja. Keputusan ini sangat mengecewakan bagi banyak orang. Jamie Lee Dolgay adalah wanita yang memiliki kecenderungan sifat seorang psikopat. Sederet saksi-saksi yang dulunya pernah menjadi pengasuh Jamie, menyatakan bahwa Jamie tidak seharusnya bebas, karena akan berbahaya bagi masyarakat. Walaupun kejahatan pembunuhan tidak disengaja bisa divonis maksimal 20 tahun penjara sesuai hukum yang berlaku di sana, ternyata hakim hanya menjatuhkan vonis penjara selama 9 tahun bagi Jamie Lee Dolgay, dan dia bisa mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani tahanan selama minimal 5 tahun. Mengingat dia sudah ditahan sejak bulan Juli tahun 2018, berarti Jamie Lee Dolgay bisa mengajukan pembebasan bersyarat di tahun 2023 ini. Tapi belum ada update berita mengenai pembebasan bersyarat Jamie Lee Dolgay.
Saya tidak bisa membayangkan kalau orang ini benar-benar mendapatkan pembebasan bersyarat. Kalaupun dia tidak mendapatkan pembebasan bersyarat, berarti Jamie akan bebas di bulan Juli tahun 2027 nanti. Tetap saja merinding membayangkan dia nanti bebas, lalu mulai berseluncur di media sosial atau aplikasi kencan. Hati-hatilah kalian pria-pria sangean yang suka mesum di aplikasi kencan. Di beberapa video sebelumnya, saya pernah membawakan kasus dari negara Australia, yang mana vonis hakim biasanya cukup berat. Saya jadi bertanya-tanya, kalau korbannya adalah warga negara Australia, bukan warga negara India, apakah vonisnya akan berbeda? Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.